Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu kembali dengan Remaja Cerdas. Masih bersama saya, Lilik, di channel Lilik Yuliastuti. Kali ini, kita akan bedah satu entitas yang paling krusial namun sering terlupakan dalam kehidupan modern, semikonduktor. Sobat tumbuh, bayangkan jika besok pagi banyak benda yang memiliki chip di dalamnya berhenti bekerja atau terganggu besar-besaran. Smartphone mendadak tidak berguna, jaringan internet kacau, pembayaran digital dan ATM terganggu. Mobil modern yang penuh modul elektronik bisa bermasalah, dan pabrik otomatis melambat. Dunia tidak kembali ke abad 18 secara literal. Kita masih punya listrik dan mesin, tapi layanan modern bisa lumpuh, dan pemulihannya tidak semudah menyalakan ulang. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia belajar memanfaatkan sifat materi di skala sangat kecil, bahkan kuantum, hingga kita seolah mengajari silikon melakukan logika matematika. Semikonduktor bukan sekedar komponen. Ia adalah titik temu antara fisika teoretis yang abstrak dengan ambisi ekonomi paling agresif di muka bumi. Dan jangan lupa sobat, krisis pasokan chip di era pandemi sekitar 2020-2022 dengan efek lanjutan setelahnya menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok ini. Ditambah lagi, produksi chip sangat sensitif terhadap pasokan air. Dalam beberapa laporan keberlanjutan dan pemberitaan saat periode kekeringan, konsumsi air perusahaan besar seperti TSMC pernah disebut berada di kisaran ratusan ribu meter kubik per hari pada kondisi tertentu. Sementara sebagian air juga diolah dan didaur ulang. Intinya, ini industri yang sangat haus sumber daya, dan itu nyata. Masalah terbesar manusia di masa lalu adalah keterbatasan otak dan otot. Selama ribuan tahun, kalau kita ingin menghitung posisi bintang atau pembukuan pajak negara, kita butuh banyak orang dengan kertas dan pena. Namun ada bottleneck, manusia itu lambat dan sering salah. Masalah ini tampak mustahil dipecahkan sampai kita memahami sebuah kelas material unik, semikonduktor. Bukan sepenuhnya menghantarkan listrik, tapi juga tidak sepenuhnya menolaknya. Banyak chip modern dibuat berbasis silikon, dari silika. Tapi penting untuk diingat, bukan pasir biasa yang menentukan, melainkan silikon ultramurni, proses manufaktur, mesin litografi, bahan kimia, gas proses, perangkat desain EDA, hingga fabrik yang biayanya luar biasa. Selain silikon, ada material lain untuk aplikasi khusus. Gallium arsenide misalnya kuat di aplikasi RF atau HP dan opto tertentu. Sedangkan gallium nitride GaN sangat penting untuk LED modern dan power electronics. Perjalanan ini tidak muncul begitu saja. Dimulai dari hipotesis kuantum Max Planck pada 1900, lalu berkembang menjadi mekanika kuantum matang pada 1920-an. Fondasi pemahaman pita energi dalam kristal berkembang dari fisika zat padat awal, misalnya konsep gelombang Bloch, dan diformalkan penting oleh Alan Wilson pada 1931. Lalu dunia menyaksikan revolusi besar. Transistor pertama didemonstrasikan pada 1947 di Bell Labs oleh John Bardeen dan Walter Brattain dengan peran besar William Shockley yang kemudian mengembangkan konsep junction transistor pada 1948. Kita menyadari bahwa kita bisa mengatur aliran elektron seperti membuka dan menutup keran. Rangkaian elektronik lalu membangun logika biner 1 dan 0 dari saklar-saklar ini. Dari biner sederhana inilah peradaban digital dibangun. Timeline singkatnya, 1900 hipotesis kuantum Planck, 1931 teori pita energi, 1947 transistor pertama, 1958 sirkuit integrasi oleh Jack Kilby, dan tak lama setelahnya, 1959 Robert Noyce mengembangkan pendekatan planar yang menjadi dasar manufaktur IC modern. Transisi dari teori di atas kertas menjadi benda fisik adalah sebuah engineering marvel yang hampir tidak masuk akal. Ini tempat kimia material bertemu teknik elektro dalam presisi yang kejam.
Bayangkan Sobat Tumbuh, para insinyur bekerja di clean room yang bisa ratusan hingga ribuan kali lebih bersih dibanding lingkungan biasa. Satu partikel debu saja bisa merusak pola sirkuit pada wafer dan membuat satu batch produksi gagal. Kita bicara tentang litografi Extreme Ultraviolet (EUV) dengan panjang gelombang 13,5 nanometer, di mana cahaya, sebenarnya sistem optik dan plasma yang kompleks, digunakan untuk memproyeksikan pola sangat kecil ke wafer. Lalu pola itu diproses berulang-ulang untuk membentuk transistor modern. Dan ketika kita mendengar istilah Node 2nm, itu bukan berarti ada fitur yang benar-benar 2nm secara harfiah. Ini lebih tepat disebut Node Class 2nm Class, nama generasi teknologi yang menggabungkan banyak parameter desain dan manufaktur. Disinilah industri dipaksa melampaui batas fisika klasik dan masuk ke ranah kuantum. Efek kebocoran, tunneling, variasi di skala atom, dan masalah panas menjadi musuh utama. Proses lengkapnya dimulai dari ekstraksi silika yang direduksi dengan karbon menghasilkan silikon metalurgis, lalu pemurnian bertahap menjadi silikon tingkat elektronik. Sering dikutip mencapai kemurnian 99 atau 9N atau lebih, kemudian kristalisasi, misalnya metode Czochralski, pemotongan wafer, oksidasi, deposisi, litografi, etching, doping, dan seterusnya. Puluhan hingga ratusan langkah. Tapi ingat sobat, ini punya dampak lingkungan yang serius. Satu fab canggih bisa mengonsumsi air dalam jumlah besar, listrik setara kebutuhan kota kecil menengah, dan memakai bahan kimia serta gas proses tertentu yang berpotensi berdampak tinggi terhadap pemanasan global bila tidak ditangani. Misalnya kelompok perfluokarbon atau PFC dan gas terkait proses. Karena itu, isu efisiensi energi, daur ulang air, dan pengurangan emisi proses menjadi arena kompetisi yang sama pentingnya dengan seberapa kecil transistor. Namun di balik fisik yang kecil itu, ada infrastruktur tak terlihat yang menggerakkan logikanya. Kita sering melihat aplikasi yang mulus di layar, tapi jarang melihat invisible infrastructure yang mengatur lalu lintas data di dalam chip. Logikanya mirip kota raksasa. Ada jalan tol untuk data besar, ada gang kecil untuk instruksi sederhana, dan semuanya harus sinkron dalam hitungan nanodetik. Jika terjadi konflik timing atau kemacetan, sistem bisa hang. Inilah mengapa arsitektur chip menjadi sangat mahal dan strategis. Pendekatan chiplet pada AMD atau Intel untuk skalabilitas, 3D stacking untuk mengurangi jarak komunikasi dan meningkatkan bandwidth, serta desain memori dan interkoneksi yang makin rumit. Untuk AI, GPU seperti NVIDIA H100 mampu menjalankan operasi komputasi dalam skala triliunan operasi per detik, tera operations dan lebih, tergantung jenis operasi. Perusahaan seperti NVIDIA, AMD, Intel, dan para pemain desain lainnya bukan hanya menjual benda, mereka menjual peta logika dan ekosistem software yang membuat chip itu bernilai. Analogi sederhananya, semikonduktor adalah perpustakaan raksasa, di mana jutaan pustakawan atau transistor bekerja serentak tanpa saling bertabrakan, memastikan setiap informasi sampai ke rak yang tepat dalam waktu sangat singkat. Dampak sosial dari benda kecil ini benar-benar merombak wajah kemanusiaan, social ripple. Secara sosiologis, semikonduktor ikut mendemokratisasi akses informasi. Dulu, hanya kalangan terbatas yang punya akses data global. Sekarang, seorang remaja di pelosok desa dengan smartphone terjangkau bisa mengakses pengetahuan yang dulu hanya tersedia di perpustakaan kampus elit. Tapi ada sisi gelapnya. Kita hidup dalam ekonomi atensi, notifikasi, feed, dan rekomendasi membuat banyak orang terdorong mencari stimulasi instan. Sejumlah studi kesehatan masyarakat di berbagai negara menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara pola penggunaan media sosial tertentu, gangguan tidur, kecemasan, dan resiko masalah kesehatan mental pada remaja. Meski penyebabnya multifaktor, bukan hanya chip atau algoritma semata. Chip juga mengubah cara kita jatuh cinta lewat aplikasi kencan, cara kita berperang dengan drone dan sistem semi-otonom, hingga cara kita memandang kebenaran melalui filter media sosial yang bisa memicu polarisasi. Lalu etika AI.
bias pada sistem pengenalan wajah, diskriminasi, dan potensi perubahan besar di pasar kerja. Ada prediksi terkenal, misalnya dari laporan konsultan global yang menyebut hingga ratusan juta pekerja bisa terdampak otomatisasi sampai 2030. Namun ini lebih tepat dipahami sebagai pergeseran pekerjaan, kebutuhan reskilling, dan perubahan peran, bukan semuanya hilang begitu saja. Solusinya, prinsip fairness, accountability, transparansi, serta tata kelola yang kuat. Sekarang kita harus bicara soal ekonomi global dan geopolitik. Sobat Tumbuh, tahukah kalian mengapa Taiwan sering disebut-sebut dalam isu teknologi global? Karena Taiwan, melalui TSMC dan ekosistemnya, memegang porsi sangat besar kapasitas manufaktur foundry untuk chip paling canggih, leading edge. Banyak analisis industri menyebut porsi ini mendekati dominan untuk kelas node terdepan, sehingga gangguan di Taiwan berpotensi mengguncang banyak sektor, smartphone, data center, otomotif, hingga pertahanan. Semikonduktor telah menjadi minyak baru dalam arti strategis, negara yang tertinggal dalam akses desain, manufaktur, atau alat produksi akan kesulitan bersaing dalam AI, komunikasi, dan industri modern. Kita melihat bagaimana negara-negara besar saling membatasi ekspor teknologi kunci, mulai dari mesin litografi, material, hingga chip AI. Ini perang tanpa peluru, senjatanya paten, standar, talenta, dan kedaulatan teknologi. Karena itu muncul istilah Silicon Shield, gagasan bahwa peran Taiwan di rantai pasok chip memberi efek penahan konflik. Namun, dunia juga sedang diversifikasi. Pembangunan fab di AS, Jepang, dan negara lain bisa mengubah dinamika. Meski memindahkan kompleksitas dan talent pool tidak bisa instan. Soal tenaga ahli, isu kekurangan insinyur di sektor semikonduktor memang nyata. Sering disebut mencapai skala puluhan ribu orang di berbagai pusat industri. Dan konsumsi listrik industri semikonduktor di Taiwan juga dilaporkan menjadi porsi signifikan dan cenderung meningkat. Angka pastinya bergantung tahun dan proyeksi, tapi pesannya jelas. Chip bukan cuma soal sains, ini soal air, listrik, dan kebijakan. Lalu, kemana arah masa depan kita? Kita sedang mendekati fase transformasi hukum Moore, bukan sekedar berhenti, tapi bergeser. Laju pengecilan transistor tidak sesederhana dulu. Tantangan panas, kebocoran, dan biaya fabrikasi meningkat sangat cepat. Karena itu, industri menempuh pendekatan more than more. Chiplet, packaging canggih, akselerator khusus AI, memori yang lebih dekat ke komputasi, dan arsitektur heterogen. Komputer kuantum juga sering disebut kandidat masa depan. Tapi perlu jujur, tantangan terbesarnya adalah koreksi error dan stabilitas. IBM misalnya sudah mendemokan prosesor kuantum di atas 1000 qubit, IBM Condor 1121 qubit pada 2023. Tetapi, qubit banyak bukan otomatis berarti siap menggantikan komputer klasik. Yang menentukan adalah qubit berkualitas tinggi dan sistem koreksi error yang scalable. Selain itu, ada chip neuromorphic yang meniru cara kerja otak, misalnya keluarga riset seperti Intel Loihi, atau optical atau photonic computing yang berupaya memanfaatkan cahaya untuk interkoneksi atau komputasi tertentu demi bandwidth tinggi dan panas lebih rendah. Namun resikonya pun nyata. Ketika AI makin kuat berkat efisiensi chip, apakah kita masih punya kendali? Bagaimana jika senjata otonom memilih target tanpa manusia? Karena itu, tata kelola jadi penting. Misalnya kerangka regulasi seperti EU AI Act 2024 yang mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat resiko. Teknologi hanyalah alat, kitalah yang menentukan moralitas di baliknya. Kita butuh inovator yang bukan hanya jago coding atau fisika, tapi juga punya integritas. Memastikan teknologi memperpanjang umur peradaban, bukan mempercepat krisis. AI bisa membantu pendidikan seperti tutor murah, kesehatan, dan mitigasi bencana. Tetapi juga bisa memperlebar kesenjangan jika akses komputasi dan data hanya dimiliki segelintir pihak. Sobat Tumbuh, setelah melihat betapa kompleksnya perjalanan sebutir pasir menjadi otak elektronik, saya ingin kalian sadar bahwa dunia ini butuh tangan-tangan kalian. Jangan hanya menjadi konsumen yang asyik dengan gadget terbaru, tapi jadilah penanya. Bagaimana cara kerjanya? Dan
bagaimana saya bisa membuatnya lebih baik? Ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Setiap bottleneck hari ini, air, energi, material, desain, keamanan, etika, adalah peluang emas bagi kalian menciptakan terobosan. Jadilah remaja yang cerdas dan berani mengeksplorasi batas-batas fisika, kimia, dan teknologi. Karena masa depan tidak dibangun oleh mereka yang menunggu, tapi oleh mereka yang mencoba. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan jadilah pengembang teknologi yang membawa manfaat bagi semesta. Sampai jumpa kembali di video berikutnya, tetap di Smart Teen Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.